Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Benak Islami. Kali ini kita akan membahas bagaimana pandangan Islam terhadap investasi saham. Sebagaimana yang kita tahu, sekarang zaman dimana anak muda berinvestasi, anak muda ingin cepat kaya, anak muda ingin masa depan yang cerah. Dan ada pula salah satu caranya diantaranya yaitu investasi saham, investasi tanah, investasi emas, dan yang lain. Dan salah satunya yaitu investasi saham yang akan kita bahas di video kali ini, yaitu pandangan Islam terhadap investasi saham tersebut. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang pertama. Definisi saham. Saham atau stock merupakan salah satu instrumen pasar keuangan yang paling populer. Menerbitkan saham merupakan salah satu pilihan perusahaan ketika memutuskan untuk pendanaan perusahaan. Pada sisi yang lain, saham merupakan instrumen investasi yang banyak dipilih para investor karena saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak atau badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim dan pendapatan usaha perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Selanjutnya, investasi saham memang hanya dilirik karena berpotensi menambah pundi-pundi kekayaan dalam jumlah cukup besar, meskipun risikonya juga besar. Yang dimaksud investasi saham adalah kepemilikan melalui pembelian atau akuisisi lembar saham usaha perseorangan atau instansi yang dikomersilkan ke pasar saham. Keuntungan bergantung pada fluktuasi nilai saham dari badan usaha yang dimiliki. Adapun wujud saham adalah lembar surat berharga yang menjadi tanda dari penyertaan modal pada perusahaan. Indonesia sendiri telah memiliki undang-undang yang mengatur saham. Namun bagaimana sebenarnya hukum saham dalam pandangan Islam? Kita simak. Hukum yang halal. Inilah yang akan kita bahas pertama. Hukum yang halalnya terlebih dahulu tentang investasi saham. Terdapat perdebatan mengenai penetapan hukum saham dalam Islam. Mengutip dari Ensiklopedia Hukum Islam dalam literatur fikih, saham diambil dari istilah musahamah yang berasal dari kata saham, yang berarti saling memberikan saham atau bagian. Saham merupakan bentuk instrumen bisnis yang diperbolehkan dalam pandangan hukum Islam selama memenuhi syarat. Salah satunya yaitu saham yang diperdagangkan tidak berasal dari perusahaan yang bergerak di bidang usaha haram, misalnya produksi minuman keras, industri kasino, prostitusi, dan lain sebagainya. Selain itu, terdapat kelompok yang memperbolehkan dengan syarat tidak ada riba dalam syirkah dan penggunaan harta syirkah tidak untuk keperluan yang diharamkan. Kelompok ini diwakili oleh Ali Al-Hahib. Yang diharamkan, kelompok ini diwakilkan oleh Ali Al-Hafif Abdul Aziz Al-Hiyab dan Soleh Marzuki. Dan ada hukum yang haram. Meski demikian, terdapat pula kelompok yang berargumen bahwa jual beli saham adalah haram secara mutlak meskipun yang mengeluarkan saham merupakan perusahaan yang bergerak di bidang halal. Salah satu tokoh yang mengutarakan pendapat ini yaitu Taqiyuddin An-Nabhani. Alasannya adalah karena bentuk badan usaha perseroan terbatas atau PT tidak islami. Salah satu hal yang dibahas adalah mengenai masalah ijab kabul di mana PT tidak memiliki ijab dan kabul seperti pada masalah syirkah. Dan ada pula transaksi di pasar modal yang diperbolehkan MUI. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau MUI mengeluarkan fatwa nomor 40 DSN MUI 10 tahun 2003 tentang pasar umum modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal. Selanjutnya kita bahas. Dalam fatwa tersebut tertulis bahwa transaksi pasar modal yang diperbolehkan oleh syariah haruslah menghindari hal-hal berikut. Yang pertama, perdagangan atau transaksi dengan penawaran dan atau permintaan palsu, perdagangan atau transaksi yang tidak disertai dengan penyerahan barang dan atau jasa,
perdagangan atas barang yang belum dimiliki, pembelian atau penjualan atas efek yang menggunakan atau memanfaatkan informasi orang dalam emiten atau perusahaan publik, transaksi margin atas efek syariah yang mengandung unsur bunga atau riba, perdagangan atau transaksi dengan tujuan penimbunan atau ihtikar. 7. Melakukan perdagangan atau transaksi yang mengandung unsur suap atau riswah. Yang terakhir ada transaksi lain yang mengandung unsur spekulasi, garar, penipuan, tadlis, termasuk menyembunyikan catatan, gisi, dan upaya untuk mempengaruhi pihak lain yang mengandung kebohongan, tahir. Ini dia. Oke, dan sampai kita ke penghujung video lagi. Dan terima kasih yang sudah mau menonton sampai sejauh ini tentang investasi saham, pandangan Islam terhadap investasi saham. Terima kasih yang sudah menonton video ini, dan kami harap kalian bisa menyimpulkan dengan bijak seperti apa investasi saham, dan bisa memilih apakah akan bergantung pada yang halalnya atau yang haramnya. Itu tergantung pada pendapat masing-masing. Yang penting kita mempercayai sesuatu atas dasarnya, ada dasarnya. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Benang Islam. Sampai jumpa di video selanjutnya.